Suatu hari, Janak terjebak berduaan dengan Risi. Mereka terpaksa menginap berdua. Awalnya, Janak ingin tidur di luar penginapan supaya tidak menimbulkan fitnah. Namun karena cuaca dan demi keselamatan keduanya, mereka terpaksa tidur di dalam penginapan. Risi dan Janak kemudian tidur dengan nyenyak. Mereka tidak menyadari keributan di luar. Warga desa dengan marah mendobrak pintu. Janak membukanya dan mendapati pasukan kehormatan desa sedang menunggunya. Warga menuduh Janak dan Risi telah berbuat dosa. Risi terkejut dengan tuduhan tersebut. Janak mencoba menjelaskan bahwa Risi hanya membantunya saat hujan. Tetapi penjelasan itu tidak penting ketika kemarahan warga telah memuncak. Penduduk desa kemudian menyeret mereka berdua keluar seolah-olah mereka telah melakukan dosa besar. Janak memohon kepada Nutan untuk melakukan sesuatu. Ia bersikeras bahwa Risi sudah bertunangan dengan gadis lain dan tidak terjadi apapun di antara mereka berdua. Tetapi Nutan tidak berdaya. Warga desa itu telah memilih drama daripada kebenaran. Manggal kemudian memerintahkan Risi dan Janak untuk menyatakan bahwa mereka siap menikah. Risi tercengang hebat. Ia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Janak memohon agar mereka meninggalkannya sendirian, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Risi mengingatkan kepada mereka bahwa dirinya sudah bertunangan dengan gadis lain dan akan menikah. Damu ikut campur dengan taktik membuat Risi merasa bersalah bahwa gadis-gadis desa bukanlah mainan, dan ia bahkan mengancam akan membunuh Risi jika ia mencoba melarikan diri. Janak dengan putus asa menyatakan bahwa ia lebih memilih mati daripada dipaksa menikah. Nutan kembali membelanya, tetapi Kanka menuduh kedua wanita itu mencoba mengubah hukum desa. Risi bersikeras bahwa ia hanya membantu Janak. Karena putus asa, Janak kemudian menyeret Risi pergi untuk berbicara empat mata. Janak menyusun rencana. Ia menyuruh Risi untuk menyetujui pernikahan itu untuk sementara waktu dan ia akan membantunya melarikan diri nantinya. Risi mengatakan, "Aku tidak mempercayai penduduk desa bahkan Janak dan menyebut mereka semua gila." Janak meyakinkannya bahwa ia hanya ingin menyelamatkannya dan mendesaknya untuk mempercayainya karena pada titik ini pilihan apalagi yang ia miliki jelas tidak ada karena mereka bisa saja membunuh Risi. Janak meyakinkan bahwa dirinya juga tidak ingin menikah dengannya, namun kita harus berbuat cerdik. Janak lalu meminta Risi untuk menyetujui pernikahan tersebut hanya agar mereka bisa melarikan diri bersama nanti. Nutan kemudian mendesak Risi untuk angkat bicara. Risi menyebut penduduk desa sudah gila. "Kalian sudah gila menuduhku merusak martabat Janak hanya karena kami menghabiskan malam di bawah satu atap." Kangka mengungkit, "Ini aturan desa." Tetapi Risi tidak mau menurutinya. Ia lebih memilih mati daripada menikah di bawah tekanan. Damu sang penjahat berkata, "Kalau begitu matilah dirimu." Ia kemudian menerjangnya. Namun Janak datang dan melindungi Risi. Ia mempertanyakan moralitas semua orang. Janak mengingatkan mereka bahwa Risi telah menyelamatkan Parasar. Namun apakah begini cara mereka membalas budinya? Penduduk desa yang masih terjebak dalam pola pikir kuno mereka menyatakan bahwa Risi harus menikahi Janak atau menghadapi kematian. Janak yang putus asa untuk menyelamatkan nyawa Risi berpura-pura menyerah dan mengumumkan pernikahan mereka. Ia mendesak Risi untuk mempercayainya. Risi kemudian setuju, bukan karena cinta, tetapi karena kelelahan dan tekanan yang luar biasa. Risi mulai kehilangan harapan. Ia mengomel sendiri tentang warga desa telah kehilangan akal sehatnya, tetapi jauh di lubuk hatinya ia tahu jika Janak berjanji untuk membantunya melarikan diri, mungkin masih ada jalan keluarnya. Dengan berat hati, ia memutuskan bahwa jika ia harus berpura-pura menikah untuk bertahan hidup dan bertemu Aditi, maka biarlah ini rencananya.
Janak mendekati Nutan dan memohon bantuan. Ia menegaskan kembali bahwa ia tidak ingin menikahi Risi. Nutan tersentuh oleh ketulusan Janak, mengingat masa lalunya sendiri, bagaimana ia juga pernah menikah dengan orang yang tidak ia pilih. Ia setuju untuk membantu dan berencana untuk mengalihkan perhatian penduduk desa untuk mengulur waktu. Operasi penyelamatan Risi dimulai. Janak menyelinap ke kamar Risi untuk menjalankan misi. Risi sangat terkejut dengan kedatangan Janak. Janak dengan tenang mengambil alih kendali. Ia mengatakan mereka akan melewati hutan dan menuju jalan raya. Risi tersentuh dan berterima kasih kepadanya. Ia tidak menyangka seseorang akan mendukungnya seperti ini, terutama Janak. Sementara Janak sangat fokus, tidak hanya membantunya melarikan diri, tetapi juga mendesaknya untuk menceritakan semuanya kepada Aditi ketika Risi sampai di rumahnya. Janak bahkan meyakinkannya bahwa penduduk desa tidak akan curiga karena Janak bisa mengatasinya. Adegan dilanjutkan. Saat Damu menerobos masuk ke kamar Risi, ia menemukan para penjaga mendengkur dan Risi telah pergi. Ia panik seolah-olah ada yang mencuri harta karun di desanya. Manggal dan yang lainnya bergegas, bertekad untuk menangkap Risi sebelum ia melewati batas desa. Adegan pencarian dramatis pun dimulai. Di hutan, Janak bersikeras agar Risi terus bergerak. Risi penuh rasa berterima kasih menyadari bahwa ia berutang budi kepada Janak. Namun Damu dan Manggal telah mengepung mereka. Janak melangkah maju untuk melindungi Risi seperti seorang pejuang yang gagah berani. Warga desa marah karena Janak membantu Risi melarikan diri. Janak mencoba membela Risi. Ia menegaskan bahwa Risi tidak bersalah, tetapi itu tidak berpengaruh kepada mereka. Mereka menyeret Risi pergi sambil berteriak-teriak tentang peraturan desa, seolah-olah itu adalah sebuah konstitusi. Manggal mempertanyakan bagaimana Janak berani melawan hukum desa demi Risi. Rupanya membela seseorang yang tidak bersalah kini dianggap sebagai kejahatan. Sungguh miris sekali. Adegan dilanjutkan saat ibunya Janak dihina orang desa. Bua menyebut Janak anak haram dan menuduhnya menjebak Risi. Janak membalasnya dengan pidato berapi-api membela ibunya, Nutan dan martabat dirinya. Janak benar-benar tidak membiarkan siapapun mengganggu dirinya atau martabat keluarganya. Risi memarahi Janak karena ikut terlibat dalam kekacauan ini. Janak dengan tenang menjawab bahwa ini akan menjadi pernikahan palsu ala film. Risi yang sudah kehabisan akal menjadi sangat marah. Risi mengatakan kepada semua orang bahwa sirkus ini menghancurkan 3 kehidupan, tetapi desa itu tetap diam. Namun desa itu sudah sepenuhnya larut dalam suasana pernikahan, tidak ada yang peduli dengan logika sebenarnya. Janak di sisi lain menerima lamaran pernikahan itu seolah-olah ia sedang mencoret sebuah tujuan kehidupan. Manggal dan Kanka menyemangatinya, sementara Risi terjebak dalam situasi emosional yang setara dengan krisis sandera. Adegan berlanjut saat Saki memberikan Janak sebuah sari dengan warna favoritnya. Namun Janak yang terlihat kaku mengingatkan mereka kembali, ini bukan pernikahan sungguhan, ini hanyalah adegan dalam film kehidupannya yang tidak pernah ia setujui. Namun Nutan menangis terseduh-seduh. Saki melontarkan sebuah pernyataan mengejutkan. Jika Anirudh tidak meninggalkan Nutan bertahun-tahun yang lalu, semua ini tidak akan terjadi. Saki memohon kepada Janak untuk menerima pernikahan itu sebagai sesuatu yang nyata dan mencoba memenangkan kepercayaan dari Risi. Janak tetap pada pendiriannya. Pernikahan ini lahir dari ketidakberdayaan, tidak ada ketulusan di dalamnya, hanya ritual dan tekanan. Bua memotong pembicaraan, menyatakan tidak ada waktu untuk drama lagi. Pengantin wanita harus bersiap-siap. Saat ritual pernikahan dimulai, Nutan tenggelam dalam masa lalunya sendiri, mengingat pernikahannya dengan Anirudh di Srinagar. Namun masa kini lebih terasa. Janak dan Risi duduk untuk upacara pernikahan. Risi teringat akan peringatan dari Aditi. Suatu hari nanti kau mungkin akan jatuh cinta pada gadis desa. Saat itu ia mengoleskan sindur di dahi Janak. Para penduduk desa memberkati pasangan itu, meminta Risi untuk menjaga Janak. Tetapi kekhawatiran Nutan tidak berhenti di situ. Ia mempertanyakan seluruh sandiwara itu.
Apakah ia akan benar-benar menerimanya? Tanya dirinya. Risi yang sudah mendidih karena kesal melampiaskan amarahnya. Ia menyalahkan Nutan dan penduduk desa karena telah menjebaknya. Kalian semua telah menghancurkan hidupku, serunya. Risi ingin pergi. Ia menyuruh Damu untuk mengambil barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Bua mengingatkannya bahwa Janak akan ikut dengannya sekarang. Risi bahkan tidak membantah. Ia masuk ke dalam mobil. Janak kemudian mengikutinya, meninggalkan Nutan dengan mata berkaca-kaca dan doa dalam hatinya, semoga pernikahan mereka akan langgeng adanya.